warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya permisi Pak, hari ini saya ingin wawancara dengan Bapak terkait dengan pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan. Hal ini tentunya keputusan yang berbasis dilema etika nanti Pak. Ya. Mungkin sebelum lebih rinci ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan, monggo. Iya Pak, ini nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Ini yang pertama, selama ini bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih. Terkait dengan beberapa permasalahan yang pernah saya hadapi dalam rangka untuk mendapatkan solusi dari permasalahan itu, ada beberapa hal. Yang pertama adalah kami mengidentifikasi kasus tersebut termasuk kasus pribadi atau bukan. Kemudian yang kedua adalah kasus tersebut mungkin juga terkait dengan kasus kedinasan. Setelah kami mengetahui kasus-kasus tersebut, setelah kami klarifikasi, tentunya kami akan menentukan berbagai metode untuk menyelesaikan masalah tersebut dalam rangka untuk mendapatkan penyelesaian yang efektif dan efisien. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih. Terkait kasus ini yang sudah pernah saya lakukan, antara lain adalah kami sangat mempertimbangkan terhadap kemendesakan dan mungkin juga faktor kemanfaatan. Jadi ketika muncul beberapa permasalahan yang mungkin sama-sama membutuhkan solusi karena sama-sama benar, ini perlu kita mencermati terkait dengan pertama, sejauh mana mendesakan permasalahan itu. Yang kedua adalah terkait dengan sejauh mana kemanfaatan dari permasalahan itu, sehingga dalam menentukan keputusan tentunya atas dasar itu kami dapat melangkah dalam artian insya Allah sesuai dengan harapan yang kita kendaki dalam rangka memecahkan masalah tersebut. Baik Bapak, jadi bila ada kasus-kasus yang sama-sama benar yang dipertimbangkan, yaitu kemendesakan dan kemanfaatan ya Bapak. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga ini Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, terima kasih. Untuk langkah-langkah, tentunya pertama adalah kita menganalisa dari masalah itu sendiri. Kalau permasalahan sudah bisa kita analisa, langkah berikutnya tentunya mencari metode penyelesaian masalah yang ada. Baru kita melangkah pada pemecahan masalah. Pemecahan masalah itu pun tentunya juga kita sangat berorientasi terhadap kesesuaian dengan pemecahan itu sendiri. Antara lain mungkin bisa pakai pendekatan cara keluargaan, atau mungkin kalau terkait dengan kedinasan tentunya dengan merujuk pada aturan-aturan yang berlaku terkait perundang-undangan. Itu yang kami lakukan. Baik Bapak. Kemudian pertanyaan yang keempat ini Bapak,
Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, mungkin juga masih terkait dengan langkah-langkah ya untuk mendapatkan solusi yang terbaik, dalam artian tentunya dapat diterima oleh pihak-pihak yang bermasalah. Dalam menyelesaikan masalah tentunya memerlukan beberapa langkah-langkah yang sistematis ya, tidak perlu tergesa-gesa, dalam artian untuk mendapatkan solusi tentunya memerlukan berbagai pertimbangan, mungkin pendekatan secara normatif, atau mungkin kalau terkait dengan permasalahan kedinasan tentunya juga merujuk pada peraturan-peraturan yang ada. Dengan pendekatan normatif dan juga mungkin terkait dengan peraturan-peraturan yang berlaku, insya Allah penyelesaian masalah dapat kita selesaikan dengan efektif dan insya Allah dapat diterima oleh yang bermasalah, tentunya itu. Baik, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, ini yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, terima kasih. Terkait dengan tantangan tentunya ya ada ya, dalam penyelesaian masalah kasus itu sekalipun sudah terselesaikan dengan pemecahan, namun setelah pemecahan masalah berlalu, yang pertama tantangannya kadang-kadang yang bermasalah kurang menyadari, yang pertama. Kemudian yang kedua, yang bermasalah itu kurang memahami solusi-solusi yang diberikan oleh seorang pemimpin. Nah, untuk itu kepada seorang pemimpin tentunya harus bekerja keras dalam mencari solusi atau mungkin kebijakan agar di dalam mendapatkan kasus-kasus yang dihadapi untuk diselesaikan tentunya menjadikan suatu penyelesaian yang dapat diterima dua belah pihak, tentunya yang lebih efektif dan efisien. Baik Pak, jadi intinya harus dipertimbangkan sehingga memang ada kritikan ya Pak, setiap keputusan itu pasti Ya, ada yang kecewa, istilahnya seperti itu Pak. diselesaikan dalam Tapi yang penting secara umum untuk lingkup yang lebih besar itu lebih bermanfaat seperti itu ya Pak. salah itu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya. Nah, ini tentunya kita menganalisa, mencermati kasus yang terjadi. Karena kasus yang terjadi itu kadang-kadang tidak semuanya bisa ditunda. Kadang-kadang ada suatu kasus yang saat itu juga memerlukan solusi. Nah, oleh karena itu dengan risiko apapun seorang pemimpin ketika memang saat itu sangat diperlukan untuk mengambil keputusan, tentunya solusi yang harus diberikan ya saat itu juga. Namun demikian apabila kasus itu sekiranya masih bisa ditunda dalam artian diselesaikan esok hari dan sebagainya, nah tentunya seorang pemimpin harus memiliki langkah-langkah yang efektif ya, sehingga ketika waktu penyelesaian masalah itu sudah dijadwalkan, itu seorang pemimpin sudah menyiapkan berbagai metode, rujukan, bahkan mungkin bisa juga berupa kebijakan. Dengan langkah itu insya Allah ya,
permasalahan atau kasus dapat selesai dengan baik. Begitu. Baik, Bapak. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, ini yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tentunya kita juga kembali menganalisa kasus-kasus tersebut. Pertama, kasus pribadi atau mungkin kasus yang bersifat kedinasan. Kalau kasus-kasus pribadi tentunya banyak terkait dengan normatif, norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga kami dapat minta bantuan mungkin komite sekolah, tokoh masyarakat di sekitar sekolah. Namun apabila kasus itu lebih condong pada permasalahan kedinasan, tentunya kami juga sangat bekerja sama dengan stakeholder yang ada. Tentunya atasan kami, mungkin Bapak Korwil dan sebagainya. Itu yang kami lakukan. Baik Bapak. Kemudian ini yang terakhir Pak, yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika selama ini? Ya. Seorang pemimpin, ya, paling tidak seorang kepala sekolah itu tentunya statusnya dalam level tidak begitu apa yang memimpin orang banyak, tapi dalam pelaksanaan kerjanya tidak lepas dari berbagai permasalahan. Nah, pesan kami selama menjadi seorang pemimpin yang kepala sekolah itu tentunya seorang pemimpin harus memiliki wawasan yang luas, baik wawasan yang terkait dengan kedinasannya atau mungkin wawasan yang bersifat kebijakan-kebijakan yang harus diambil. Mengapa demikian? Karena kasus-kasus yang dihadapi itu tidak selamanya mungkin terkait dengan kedinasan, kadang-kadang juga terkait dengan kepribadian atau masalah pribadi dari seorang bawahan. Nah, untuk itu kesimpulannya seorang pemimpin pertama harus belajar lebih giat dalam mencari wawasan-wawasan. Yang kedua tentunya juga harus selalu menguasai berbagai aturan yang ada, dan tak kalah pentingnya juga kebijakan-kebijakan yang sangat diperlukan. Karena setiap permasalahan belum tentu dapat diselesaikan dengan aturan yang berlaku atau hukum yang berlaku. Kadang-kala sangat dibutuhkan kebijakan dari sekolah itu sendiri. Nah, itu yang dapat kami sampaikan terkait kesan-kesan ini. Bapak, terima kasih atas waktunya Ya, dengan memberikan ilmunya kepada saya, terutama sebagai calon penggerak ini Pak. Ya. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan bermanfaat untuk saya dalam kegiatan pemimpin pembelajaran, dan bila perlukan juga sebagai pemimpin sekolah nantinya. Kemudian saya kira sekian Pak pembicaraan hari ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Agung. Sebelumnya permisi Pak Agung. Hari ini saya berkunjung ke sini dalam rangka ingin wawancara dengan Pak Agung selaku Kepala SD Negeri 1 Boto Putih terkait pengambilan keputusan Pak Agung, terutama untuk pengambilan keputusan yang berbasis dilema etika, namun nanti juga ada keputusan yang berbasis rujukan moral Pak Agung. Iya, Pak.
Kemudian nanti ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan kepada Pak Agung. Nanti akan saya jadikan sebagai pelajaran saya Pak Agung dari pengalaman Pak Agung nanti sebagai bekal saya dalam memimpin pembelajaran atau mungkin nanti sebagai pemimpin sekolah Pak Agung. Ya, terima kasih Pak Budi. Mungkin bisa saya untuk bantu penjenengan terkait dengan kegiatan penjenengan saat ini. Terima kasih Pak Agung. Ini bisa kita mulai Pak Agung ya. Monggo, silakan. Untuk pertanyaan pertama Pak Agung, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Yang jelas gini Pak Budi ya, untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang jelas yang pertama yang saya lakukan harus memilih kasus yang ada, mungkin kasus itu sifatnya pribadi atau personal, bisa mengganggu dalam kedinasan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin kasus itu dalam kedinasan yang mana kasus ini bila tidak segera dilakukan tindakan akan berpengaruh terhadap lembaga di SDN 1 Botol ataupun berpengaruh di lingkungan SDN 1 Botol. Terima kasih Pak Agung. Baik Pak Agung, ini untuk pertanyaan yang kedua Pak Agung. Ya, Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan, kebajikan Pak Agung? Begini Pak Budi, ketika dalam mengambil keputusan ini yang jelas tetap memperhatikan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Dalam hal ini adalah untuk peserta didik. Terima kasih Pak Agung. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ini Pak Agung, pertanyaan yang ketiga Pak Agung ini ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Mungkin selama ini yang saya lakukan pertama adalah mengidentifikasi kasus-kasus tersebut. Kemudian yang kedua memilih kasus tersebut untuk penyelesaiannya. Kemudian yang ketiga adalah mencari metode-metode untuk pemecahan kasus tersebut. Terima kasih Pak Agung atas jawabannya. Baik Pak Agung, untuk selanjutnya ini pertanyaan yang ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Begini Pak Budi, terkait langkah-langkah yang saya lakukan, yang jelas yang pertama adalah mengidentifikasi masalah-masalah tersebut atau kasus-kasus tersebut. Kemudian yang kedua adalah memilah kasus tersebut untuk penyelesaiannya. Dan yang ketiga mungkin adalah mencari metode-metode untuk pemecahan kasus tersebut. Terima kasih Pak Agung. Jadi pada intinya prosedur yang biasa Bapak lakukan yang pertama mengidentifikasi kasus, kemudian memilah kasus, kemudian mencari metode. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan yang keempat ini Pak Agung. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika atau sama-sama benar ini Pak Agung? Ya, mungkin pertama kita melihat kasusnya seperti apa. Jika kasusnya ini adalah pribadi, kita lakukan secara pendekatan secara personal. Kemudian yang kedua, jika kasusnya ini adalah dalam kedinasan, kita melihat aturan-aturan yang ada, kemudian juga berkoordinasi dengan atasan atau dalam hal ini dinas-dinas terkait, dinas pendidikan, pemuda dan olahraga. Terima kasih Pak Agung. Jadi melihat kasusnya ya Pak Agung, ini pribadi atau dinasan seperti itu Pak Agung. Iya.
untuk pertanyaan kelima ini Pak Agung, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Memang banyak sekali apa yang menjadi tantangan ya, meskipun hal ini yang saya ambil ya, sudah berpihak pada seluruh warga terkait, namun masih ada beberapa yang belum menerima keputusan itu karena memang beda cara pandangnya. Betul. Baik Pak Agung, jadi yang tidak menerima itu karena ya manusia tentunya ada perbedaan cara pandang seperti itu Pak Agung, ya. Iya. Sehingga pada umumnya kan ada kritikan-kritikan Iya, gitu, betul, Pak Agung, ya. betul, ya. Betul. Baik Pak Agung, untuk selanjutnya ini pertanyaan yang keenam Pak Agung. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, seperti ini. Dalam penyelesaian kasus, yang pertama kalau bisa diselesaikan saat itu ya kita selesaikan saat itu, namun juga harus tetap mempertimbangkan hal-hal yang positif. Kemudian yang kedua, jika kasus itu butuh tahapan penyelesaian, kita lakukan kajian-kajian terlebih dahulu terhadap kasus itu. Baik Pak, jadi bila mana kasus tersebut harus diselesaikan saat itu juga, artinya juga harus diputuskan saat itu ya. Tapi tetap memperhatikan hal yang positif. Hal yang positif Ya. itu Pak Agung, ya. Terima kasih Pak Agung. Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, banyak sekali ya. Yang diantaranya yang membantu dalam pengambilan keputusan itu yang pertama adalah Dewan Guru yang berada di lembaga ini. Kemudian yang kedua tidak lepas mungkin dari komite atau paguyuban yang saat ini memang sangat dekat hubungannya dengan kami, dan juga jika diperlukan atasan dalam hal ini Perwijam atau juga Dinas Pendidikan Kabupaten. Baik Pak Agung, jadi meskipun Bapak mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan, namun tetap dimusyawarahkan seperti itu Pak Agung dengan mereka-mereka yang terkait seperti itu Pak Agung. Iya Pak Budi. Ya. Terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan terakhir ini Pak Agung, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Oke, dalam pengambilan keputusan ini ya, dalam hal ini untuk penyelesaian masalah diperlukan keterampilan. Jadi keterampilan ketika menghadapi kasus itu, kemudian juga dalam pengambilan keputusan di mana harus bisa membedakan kasus itu sifatnya dilema etika atau rujukan moral. Saya kira semacam itu. Baik, jadi pada intinya sebagai pimpinan itu harus mempunyai skill atau keterampilan dalam pengambilan keputusan seperti itu Pak. Ya, menurut saya semacam itu. Terima kasih Pak Agung atas jawabannya dari wawancara kali ini. Baik Pak Agung, dengan tadi wawancara dengan Bapak sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah berkenan memberikan waktunya untuk saya wawancara terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis dilema. Ya, saya juga sebagai Pak Budi ya juga mengucapkan mohon maaf bila mana apa yang penjenengan cari di sini tidak sesuai dengan harapan penjenengan terkait dengan apa yang saya sampaikan. Yang mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ini menjadi masukan penjenengan ketika nanti penjenengan terjun di lembaga penjenengan. Terima kasih Pak Agung. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan Pak Agung ini tadi menjadikan pembelajaran untuk saya
ilmunya, pengalamannya menjadi bekal saya sebagai pemimpin pelajaran atau bahkan nanti bisa diperlukan menjadi pemimpin sekolah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Dan saya mohon pamit ya Pak Agung. Saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya sudah menyelesaikan kegiatan wawancara terhadap dua kepala sekolah. Yang pertama kepala sekolah saya, yang kedua kepala sekolah SD Negeri 1 Mboto Putih, yaitu Bapak Agung Priyanto SPD. Dari wawancara yang sudah saya lakukan, menurut analisis saya yaitu yang pertama, beliau berdua sudah menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan meskipun belum semuanya. Dalam hal ini terkait dengan uji benar salah. Kemudian yang kedua, prinsip yang digunakan oleh kepala sekolah saya cenderung menggunakan berpikir berbasis rasa peduli. Sedangkan kepala SD Negeri 1 Mboto Putih, Bapak Agung Priyanto, cenderung prinsipnya yaitu berpikir berbasis hasil akhir. Analisa yang ketiga, kedua kepala sekolah tersebut dalam menyelesaikan keputusan berbasis dilema etika cenderung mencari jalan tengah atau alternatif ketiga yang tentunya hasilnya dapat diterima oleh semua pihak. Analisis yang keempat, menurut beliau berdua, bila kasus tersebut dapat diselesaikan secara sendiri, maka dengan diselesaikan secara sendiri. Akan tetapi, bila memerlukan orang lain, maka kasus tersebut akan dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait. Kemudian, kesimpulannya dari apa yang saya dapatkan dari wawancara dengan beliau berdua, bahwa dalam mengambil keputusan tetap berpihak pada murid dan seluruh warga sekolah. Dari wawancara yang telah saya lakukan, saya dapat mengambil pelajaran dari beliau berdua, yaitu seorang pemimpin harus mempunyai wawasan yang luas dan keterampilan dalam pengambilan keputusan dilema etika.